Kalian dan aku bakal diajak masuk ke dunia reinkarnasi penuh player yang super brutal. Parahnya lagi, dia terikat sistem buat jadi NPC paling mencolok. Penduduk lokal membencinya, sementara para player menganggapnya sebagai duri dalam daging. Dia harus berjuang mati-matian demi bertahan hidup di dunia asing ini, sekaligus menghindari penindasan kejam dari para player itu. Jalan satu-satunya, cuma satu, membalas semua penderitaannya dengan menyiksa orang lain. Dia harus serakah mengambil semua keuntungan, tumbuh sekuat mungkin, dan menjadi bos absolut yang mustahil dikalahkan oleh para player. Ini adalah kisah klasik tentang bencana keempat, di mana dia sendiri yang menjadi pusat kekacauan tersebut. Kenalkan Lin Bai, reinkarnator berwajah santai tapi punya otak licik yang sangat manipulatif di dalamnya. Begitu membuka mata, sebuah panel notifikasi langsung muncul. Mulai dari sistem karakter pendukung utama, sampai sistem segala hal cacat, lalu sistem dewa kuliner, sistem emosi, sistem guru serba tahu, hingga sistem konglomerat dewa, dan sistem karma baik. Berbagai pesan sistem terus bermunculan tiada henti di dalam kepala Lin Bei. Kepalanya pusing bukan main, rasanya persis seperti komputer kena virus yang terus mengunduh program baru secara paksa. Batas fisik terlampaui. Seluruh tubuh Lin Bei bercahaya di tengah energi kacau. Peringatan bahaya berbunyi nyaring karena fisiknya hampir hancur lebur. Mengingat kehidupan lamanya, dia hanyalah seorang kutu buku yang rajin membaca di perpustakaan setiap hari tanpa henti. Tapi gara-gara menyelamatkan seorang anak di jalanan, dia ditabrak truk sampai terpental jauh dan berakhir di dunia kultivasi ini. Awalnya dia mengira ini hanyalah reinkarnasi biasa ke dunia, kultivasi kuno dengan suasana tradisional yang sangat akrab baginya. Saat dia bingung bertahan hidup di dunia monster ini, coba tebak, takdir mendadak memberinya kejutan yang luar biasa besar. Tapi keberuntungan ini agak terlalu berlebihan karena panel sistem yang padat terus bermunculan tanpa memberinya sedetik pun untuk bernapas. Dia panik dan berpikir, mungkinkah aku jadi reinkarnator pertama dalam sejarah yang mati kekenyangan karena dijejali terlalu banyak sistem? Untungnya, proses memuat itu akhirnya berhenti, dan Lin Bei menarik napas lega karena nyawa kecilnya masih bisa diselamatkan. Melihat jumlah sistem yang luar biasa banyak, dia bergumam, hampir saja aku mati konyol karena dijejali sistem sebanyak ini. Bahkan jadwal kerja Rodi 997 pun tidak cukup menampung semua berkah gila ini. Dia langsung melompat marah. Ini sistem game atau paket aplikasi sampah? Kok bisa semuanya terunduh sekaligus secara bersamaan? Orang lain cuma dapat 1 jari emas, tapi aku malah berubah jadi Dewi Kuan Im bertangan 1000. Sudahlah, mirip perangkat perusak, kalian hampir membuatku mati lemas dan sekarang berani mengompres diri kembali sesuka hati. Akhirnya, Lin Bei menyadari bahwa dari semua kekacauan itu, hanya ada 4 sistem utama yang benar-benar aktif. Pertama adalah sistem segala hal cacat. Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Memiliki kecacatan adalah takdir mutlak dari segala hal. Kamu harus memaksa semua orang menerima kekurangan dan terbiasa dengan penyesalan. Misi pemula, buat 10 orang merasakan kecewa, hadiahnya kitab 9 mata tidak lengkap. Mari kita lihat sistem kedua, pengatur emosi. Saat kalian bisa mengendalikan perasaan orang lain, kalian adalah penguasa dunia. Kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, dan ketakutan. Pahami semua rahasia emosi tersebut sedalam mungkin. Misi pemula, kumpulkan 1 emosi murni yang tertuju padamu. Hadiahnya, pengurangan 1 poin kekuatan jiwa. Yang ketiga adalah sistem pendukung utama. Jangan jadi yang pertama mencari keberuntungan, jangan pula memicu bencana besar terlebih dahulu. Pohon yang terlalu tinggi pasti tumbang oleh angin kencang. Orang yang paling menonjol di antara kerumunan pasti akan dihancurkan oleh massa. Selama kamu tidak ikut bersaing, tidak akan ada orang yang bisa mengalahkanmu. Misi pemula, cari bos untuk dirimu sendiri. Hadiahnya 1 poin keberuntungan. Terakhir, sistem dewa kuliner koki adalah profesi bergaji tinggi. Misi pemula, kamu harus membuka kedai makanan. Hadiahnya 10 tael perak. Lin Bei melihat misi aneh ini dengan rasa syok yang mendalam, bergumam, orang yang menciptakan sistem-sistem konyol ini, kepalanya pasti habis terbentur sesuatu. Sistem macam apa ini? Misinya pun tidak ada yang waras. Dengan kesal dia menendang kotak sistem itu berulang kali sambil berteriak, terutama sistem cacat ini. Hadiahnya tidak lengkap, bahkan deskripsi misinya pun terpotong begitu saja, menyuruh orang lain menerima kekurangan, tapi kalian malah memaksaku menerima kenyataan bahwa kalian tidak punya moral. Baru saja dia berniat meminta sistem lain yang lebih waras, sebuah suara mendadak memanggilnya kembali ke dunia nyata. Kakak Lin, panggilan itu memutus lamunannya. Menarik kesadarannya keluar dari ruang mental yang super berantakan itu.
Lin Bei tersadar sepenuhnya, menyadari dirinya kini sedang duduk di ruangan mewah berhadapan dengan seorang tuan muda kaya. Di hadapannya duduk seorang pelajar berjubah putih bernama Luo Kanwen. Melihat wajah Lin Bei yang sangat pucat, dia pun langsung bertanya cemas. "Kakak Lin, wajahmu pucat sekali. Apa perlu kupanggilkan tabib?" Lin Bei langsung menolak. "Tapi tenang, kisah seru kita baru dimulai. Terima kasih perhatiannya, Kakak Luo. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Ini bukan masalah serius." Sambil memegang kepalanya, dia membatin, hampir lupa kalau demi menyambung hidup, dia harus mendongeng untuk tuan muda ini. "Tapi itu dulu kawan, sekarang sistemnya sudah bangkit, jadi seaneh apapun kekuatannya, dia harus memanfaatkannya dengan maksimal." Sambil menyeruput teh, dia mulai menyusun rencana. Bukankah emosi adalah hal yang paling mudah untuk dimanipulasi? Melihatnya sudah tenang kembali, Luo Kanwen menggosok tangannya dengan binar penuh harap yang terlihat jelas di matanya. "Kakak Lin, karena tidak ada yang serius, ayo kita lanjutkan cerita tentang Ning Chaichen." Lin Bei pun mengamati Luo Kanwen, mencari celah terbaik untuk memulai tugasnya. Luo Kanwen, tanpa menyadari keanehan Lin Bei, langsung melontarkan rentetan pertanyaan tanpa henti. "Cepat beritahu aku apa yang terjadi setelah Xiao Qian pergi. Siapa yang lebih kuat, siluman pohon atau Yan Jixia? Apakah Ning Chaichen akan mengangkat Yan Jixia sebagai gurunya?" Lin Bei tersenyum misterius. "Jadi, kalian dan kakak Luo harus pasang telinga baik-baik karena bagian ini bakal seru banget." Luo Kanwen langsung duduk tegak. Setelah jeda sejenak, Lin Bei menatapnya yang sangat fokus lalu mulai bercerita dengan dramatis. Konon, meski sudah diperingatkan oleh Yan Jixia, Ning Chaichen tetap keras kepala menolak pergi dan memilih menginap di Kuil Lanruo. Lalu, malam itu, saat dia gelisah dan terus membalikan tubuhnya tanpa bisa tidur, terdengar suara mencurigakan dari luar rumah. Mata tuan muda Luo langsung berbinar kegirangan. "Apakah Nona Xiao Qian datang mencarinya?" Lin Bei tersenyum lebar. "Tebakanmu tepat sekali. Itu memang adegan yang sangat membara." Ning Chaichen membuka pintu, dan tepat di luarnya berdiri Yan Jixia. Sosok pria berotot kekar tiba-tiba muncul. Luo Kanwen langsung melongo keheranan, tidak habis pikir kenapa alur romantisnya mendadak berbelok ekstrem seperti itu. Lin Bei menjelaskan dengan santai. Yan Jixia merasa karena Ning Chaichen sangat keras kepala walau sudah dibujuk berkali-kali, dia sebaiknya mengubah metode pendekatannya. Sang sarjana menepuk meja dengan kesal, lalu bertanya, mungkinkah dia ingin membantu Ning Chaichen menyelamatkan Nona Xiao Qian? Cerita versi gelap dan penuh pelintiran aneh pun meluncur dari bibir Lin Bei. Tidak. Dia merasa pemuda itu sayang jika disia-siakan. Luo Kanwen kebingungan. "Sia-sia? Maksudmu?" Lin Bei melanjutkan, "Lagi pula, pemuda itu kan terkenal berkulit bersih dan berparas rupawan. Jadi, Yan Jixia berpikir daripada membiarkan hantu-hantu wanita itu memanfaatkan kepolosan pemuda itu, lebih baik dia sendiri yang menerimanya dengan senang hati." Teriakan memilukan dari Kuil Lanruo malam itu, sampai mengejutkan burung hantu di sekitar sana. Dia merangkul sang sarjana dan bertanya, "Coba pikir, Yan Jixia sudah tidak mandi entah berapa lama di Kuil Lanruo. Dia itu pendeta Taois yang sangat bau. Jadi, mana mungkin Ning Chaichen sanggup menahannya? Bisa tebak bagaimana reaksinya?" Wajah tuan muda Luo langsung merah padam akibat syok yang luar biasa. Dia sangat terobsesi dengan kultivasi dan benar-benar menjiwai karakter Ning Chaichen. Dongengan Lin Bei biasanya terasa sangat nyata, tapi babak ini benar-benar melampaui batas kewajaran hingga membuat rasa mual bergejolak hebat di tenggorokannya. Tak sanggup menahannya lagi, Luo Kanwen berteriak kencang, "Cukup!" Lalu langsung menggulingkan meja teh hingga cangkir berhamburan kemana-mana. He pointed at Lin Bei, stammering from shock and anger. You. Berbanding terbalik dari kemarahan itu, Lin Bei justru tersenyum puas saat notifikasi sistem muncul, menyatakan bahwa dia berhasil mengumpulkan emosi kemarahan. Hadiah tambahan 1 poin spiritual pun langsung dikirimkan. Dia membatin girang, ternyata misi pemula ini sangat mudah diselesaikan. Namun melihat kondisi sang sarjana, dia jadi agak khawatir. Bagaimana caranya menenangkan tuan muda yang sedang naik pitam ini? Luo Kanwen menggebrak meja dengan sangat murka. "Lin Bei, aku sudah menganggapmu sebagai kepercayaanku sendiri. Kenapa kamu mengarang cerita menjijikan untuk mempermalukanku? Apa kamu tahu siapa aku dan bagaimana pengaruh keluarga Luo di kota Jiamu? Kalau kamu berani bicara omong kosong lagi, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari kediaman Luo, hidup-hidup." Lin Bei sempat tertegun sejenak, namun bukannya takut, dia malah mulai berhitung bahwa amarah tuan muda ini tidak menakutkan sama sekali. Atau mungkin dia sebenarnya masih penasaran dengan kelanjutannya. Kalau begitu,
Urusan ini bakal jadi sangat mudah. Dia menyeringai, jangan terburu-buru, kakak Luo. Tentu saja, aku tahu siapa dirimu. Dan mendadak, notifikasi sistem kembali berbunyi. Misi sampingan emosi negatif diaktifkan. Kumpulkan 10 emosi negatif yang ditujukan padamu untuk mendapatkan hadiah tambahan 3 poin spiritual. Lin Bei langsung menggeblak meja dan berdiri tegak, menatap tajam mata lawannya, lalu membentak penuh wibawa. Dan apa kamu tahu siapa aku? Luo Kenwen tersentak kaget dan mundur selangkah, lalu bertanya dengan bingung, bukankah kamu cuma pendongeng biasa yang kutemukan di jalanan? Tatapan Lin Bei mendadak berubah sangat tajam dan serius. Itu cuma kedok luarku. Sebenarnya, akulah bapakmu. Dan disinilah kita bakal menyaksikan bagaimana si tuan muda yang sangat murka langsung melompat menerjangnya sekarang. Sistem memberi peringatan lagi cari mati kau. Biar ku jelaskan kemarahan Luo Kenwen bertambah satu saat Lin Bei mengaku disewa ayahnya agar dia fokus. Luo Kenwen tertegun. Fokus? Lin Bei menghela napas lalu mengangguk. Sambil memanfaatkan senioritasnya secara diam-diam, dia melanjutkan, Kak Luo, kau ikut ujian Yuanshi tahun depan. Dia pun menyebutkan beberapa rangkuman plot, hanya cerita yang indah. Kenyataannya, kekayaan melimpah pun tidak ada artinya bagi keabadian Dao. Nasib Ning Chaichen adalah akhir tragis bagi orang-orang bodoh sepertimu. Luo Kenwen berteriak marah, diam, pergi sana. Katakan pada ayahku, aku tidak akan pernah mundur. Kemarahan Luo Kenwen bertambah satu. Dalam hati dia mengeyek, bocah tengik, padahal tadi kau ingin menahanku di sini. Dengan keuntungan bertubi-tubi ini, Lin Bei malah makin enggan untuk pergi. Dia menatap keras kepala ke arah Luo Kenwen. Aku tidak akan pergi. Aku sudah berjanji pada Tuan Luo. Kalau gagal membujukmu, aku tidak dapat uang. Luo Kenwen menatapnya dengan pandangan meremehkan. Kau ini cuma menginginkan uang kan? Perhatikan baik-baik kemarahan Luo Kenwen naik 1 poin sebelum dia melemparkan segepok uang tepat ke wajah Lin Bei. Dia berseru akan membayar 2 kali lipat dari janji ayahnya. Asalkan Lin Bei segera lenyap dari pandangannya. Lin Bei memungut lembaran uang itu, memeriksa keasliannya, lalu tersenyum sangat puas. Tekad Dao Kak Luo sungguh kokoh dan mengagumkan. Aku pamit dulu. Setelah meraup banyak uang dan poin sistem, Lin Bei pun mengucapkan selamat tinggal dengan gembira. Biarpun transaksi ini batal, hubungan baik kita harus tetap terjaga. Kalau Kak Luo tertarik mendengar cerita lain, silakan hubungi aku secara pribadi nanti. Dia pergi diiringi teriakan murka Luo Kenwen, jangan pernah tunjukkan mukamu lagi. Panen besar, benar-benar panen besar. Dengan begini, uangku hampir cukup untuk membuka kedai makan. Kak Luo sungguh orang baik, memberiku misi sekaligus uang saku. Dia terlalu polos. Begitu melangkah ke jalanan, Lin Bei mendadak melihat kerumunan orang berlarian ke satu arah seperti ada kejadian besar. Dia langsung menarik seorang kakek dan bertanya, ada apa sebenarnya? Kenapa semua orang terburu-buru begitu? Kakek itu menjawab tergesa-gesa pada tuan muda, semua orang ingin melihat pria mesum. Pria mesum? Kalian pasti sepemikiran denganku. Lin Bei melongo karena aksi mesum terjadi siang bolong di zaman kuno. Si kakek pun menjelaskan, tuan muda tidak keluar rumah beberapa hari ini, jadi tidak tahu kalau belakangan banyak kejadian aneh di kota kita. Orang-orang misterius bermunculan entah dari mana dan membuat berbagai kekacauan di penjuru kota. Ada yang mencuri ayam, ada yang menggoda wanita baik-baik. Bahkan, ada juga yang nekat melompat dari atas gedung. Kejadian ini membuat warga cemas setengah mati, dan para penjaga keamanan sibuk bukan main. Kabarnya mereka baru menangkap pelaku mesum baru. Jadi kami semua bergegas pergi untuk menonton keributan itu. Saya permisi dulu. Dia merenung, perilaku aneh ini rasanya bukan dilakukan warga lokal, melainkan mirip dengan orang-orang dari duniaku dulu. Karena aku bisa mengaktifkan banyak sistem, masuk akal saja jika banyak reinkarnator lain bermunculan di dunia ini. Pokoknya, aku akan melihatnya dulu. Di sana, seorang pemuda tampak diikat erat dengan rantai besi yang tebal. Dia dihujani makian penonton, lengkap dengan lemparan lumpur dan telur busuk. Pukuli dia sampai mati, tak tahu malu, berani menyentuh gadis muda. Jangan biarkan dia lolos. Namun, pemuda itu tetap tenang. Bahkan sesekali tersenyum seolah tidak peduli dengan penangkapannya. Dia masih berani tertawa. Sini kupermak wajahmu sampai babak belur. Teriakan warga menggema di sepanjang jalan. Sementara para prajurit mencoba menertibkan situasi sembari menghukum si mesum pembuat onar kota Jiamu. Lin Bei berjalan melewati lokasi itu, matanya dipenuhi rasa penasaran saat mengamati kekacauan hebat di hadapannya. Mengintip dari celah kerumunan, mata Lin Bei langsung bertatapan dengan pemuda yang ditangkap. Setelah memindainya sekejap, dia seketika tercengang.
Tepat di atas kepala pemuda itu, sebuah nama ID pemain bertuliskan Yu Mao bersinar dengan sangat terang. Benda apa itu? Lin Bei mengerjapkan matanya. Saat menatap pemuda itu lagi, nama itu tetap ada di sana. Dia lalu memandang ke arah kerumunan, dan keraguan besar tentang keaslian dunia ini mulai muncul di kepalanya. Berdiri di tengah keramaian, tubuh Lin Bei mendadak kaku. Tatapannya menyapu wajah-wajah asing yang tampak aneh. Tiba-tiba matanya terhenti, wajahnya dipenuhi rasa terkejut, persis seperti dugaannya selama ini. Bikin penasaran kan? Di kerumunan itu, Jing Mei dan Lao Mei juga punya nama yang melayang di atas kepala mereka. Ayo, kita simak saat Jing Mei berteriak gembira, teknologi memang tanpa batas. Kalian tidak akan pernah membayangkan hal aneh, apa yang bisa diciptakan para ilmuwan di atas sana, kata mereka sambil terus mengobrol. Setiap orang punya pikiran sendiri, begitu hidup dan nyata, hingga sulit dipercaya. Entah algoritma dasar seperti apa yang dibutuhkan untuk menjalankan permainan luar biasa ini. Mendengar kata itu, wajahnya langsung menegang dan perasaan campur aduk mulai berkecamuk di dalam hatinya. Sebuah game, Lin Bei bergumam penuh keraguan sementara ingatan masa lalunya berputar cepat bagai film pendek. Mulai dari kecelakaan truk yang mengerikan hingga guci arak di toko, membuat Lin Bei sangat bingung dengan kenyataan hidupnya. Berdiri di tengah jalanan yang ramai, dia bertanya-tanya siapakah dirinya sebenarnya di dunia yang penuh pemain ini. Sementara itu, Jing Mei dan Lao Mei mulai bergosip tentang Yu Mao, dasar orang bodoh. Kamu tidak bisa keluar game saat ditahan kecuali menghapus akun, tapi dia malah sengaja menguji kesabaran sang NPC. Dia bakal sengsara, Lao Mei pun menyeringai. Mungkin dia memang ingin dipenjara karena senyata apapun ini tetaplah sebuah game. Penjara mungkin punya cerita rahasia. Tiba-tiba dia menyadari Lin Bei sedang menatap ke arah mereka berdua. Perhatikan baik-baik, dia berbisik lirih bahwa ada NPC yang terus menatap mereka. Sepertinya dia sedang menguping kita. Jing Mei pun langsung terkejut dan heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Kita kan sedang mengobrol di obrolan pribadi. Mana mungkin seorang NPC bisa mendengar kita? Lin Bei membatin, oh jadi mereka sedang memakai obrolan pribadi. Tapi hebatnya, aku bisa mendengar semuanya dengan sangat jelas. Percakapan kedua pemain itu terus berlanjut, dia terus menatap kita dengan tatapan mesum sejak tadi. Apa mungkin dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak sopan padaku? Beraninya dia melakukan itu? Dia kan cuma NPC, tapi untungnya dari sini aku jadi bisa mendengar semua isi pikiran para pemain game. Lin Bei terus berusaha keras mengumpulkan seluruh informasi penting yang bisa dia temukan. Uji coba tertutup tanpa hapus akun, meniru dunia nyata, kebebasan tingkat tinggi, dan sama sekali tanpa panduan permainan. Pantas saja punya banyak sistem. Kalian pasti tahu dia terkejut saat sadar bukan bertransmigrasi ke dunia lain, melainkan ke dalam game. Dengan senyuman licik penuh rencana, dia memutuskan untuk mendekati kedua pemain tersebut demi memulai siasatnya. Kakak besar, Lin Bei tiba-tiba berteriak dan berlari maju dengan ekspresi emosional, mengejutkan Lao Mei dan Jing Mei. Kemunculan mendadak Lin Bei membuat kedua pemain itu bingung setengah mati, tidak paham apa maunya NPC ini. Dia membatin, membodohi pemain jauh lebih mudah daripada menipu warga lokal. Lin Bei merapatkan tangannya, lalu membungkuk dengan sangat sopan. Mulutnya mulai melontarkan kata-kata pujian manis. Tadi saya melihat seberkas cahaya spiritual yang melesat sangat tinggi ke langit kota, dan saat saya datang kemari, saya melihat dua sosok naga di antara manusia. Menurut ramalan kuno leluhur saya, kalian bukanlah orang biasa. Begitu kalian bertemu angin dan awan, kalian pasti akan berubah menjadi naga. Jing Mei menunjuk dirinya dengan polos dan bertanya, aku? Sementara Lao Mei tetap curiga dan waspada, jangan langsung percaya begitu saja pada ucapan orang lain. Bagaimana kalau dia penipu? Lalu dia mendekatkan telinganya ke pria itu dan berbisik, jika kita benar-benar ditipu, kita berdua akan sangat dipermalukan di forum para pemain game. Jing Mei menjawab dengan percaya diri, jangan panik. Aku tahu apa yang kulakukan. Mendengar hinaan pedas itu secara langsung, Lin Bei merasa tidak nyaman karena dicaci maki tepat di depannya tanpa bisa membalas. Sungguh bukanlah perasaan yang menyenangkan. Dia berpura-pura tidak mendengar dan melanjutkan sandiwaranya dengan ekspresi yang sangat sedih. Wajar jika kalian curiga karena aku mendekat dengan tiba-tiba, tapi takdir kalian sungguh luar biasa sehingga aku tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Lao Mei pun berteriak marah, lalu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Lin Bei terus membungkuk sambil mengutarakan keinginannya yang tulus. Aku ingin mengangkatmu sebagai kakak besarku dan melayanimu dengan penuh kesetiaan mulai sekarang, hanya berharap kakak sudi menuntun adik kecilmu ini setelah kalian menjadi kaya raya nanti. Jing Mei pun langsung percaya sepenuhnya. Lihat betapa tulusnya saudara ini. Bagaimana mungkin aku menolak permintaannya?
Dasar bodoh, dia itu NPC yang mungkin saja bisa memicu misi penting. Lin Bei bahkan sampai memeras air mata agar aktingnya terlihat meyakinkan. Kakak besar. Jing Mei pun membalasnya dengan lantang. Adikku. Kakak besar. Adikku. Mereka saling memanggil di bawah pancaran cahaya spiritual tanpa memedulikan teriakan frustrasi Lao Mei yang berdiri di belakang mereka. Percayalah, kita baru saja melihat betapa mudahnya para pemain ini ditipu. Kalian harus tahu, disinilah sistem langsung ngasih notifikasi kalau misi ngaku kakak-kakakan kelar dan dapat satu keberuntungan. Dia kaget banget karena belum tukaran nama, tapi misi tetap sah. Pas ngerasa badannya, dia bingung kok tidak ada perubahan sama sekali. Apa satu poin keberuntungan itu terlalu sedikit? Sistem lanjut bersuara, misi harian, bantu si pecundang jadi kakak hebat. Mengikuti seorang pengecut tidak akan pernah ada masa depan. Makin tinggi posisi kakakmu, makin besar juga keuntunganmu. Lakukan sesuatu agar kakakmu bisa dikenal banyak orang di luar sana. Hadiahnya, satu keberuntungan. Sambil menatap pria itu, Lin Bai berpikir, bikin dia terkenal. Itu sih gampang banget. Sambil menopang dagu dengan tangannya, dia berpikir sejenak lalu mulai merayu Jing Mei. Kakak, adikmu tahu kamu ditakdirkan untuk terbang tinggi di langit. Kakak cuma butuh kesempatan saja. Ucapan Lin Bai ini langsung membuat Jing Mei melongo. Maksudmu, apa kamu mau memberiku misi? Bahkan Lao Mei pun sampai tidak percaya mendengar hal itu. Misi apa lagi ini? Lin Bai mengedipkan mata jahil sambil mengacungkan jempol. Benar sekali, aku cuma mau membantumu kakak. Jing Mei kepo banget nanya misinya apa, dan disinilah kita bakal lihat aksi sok pahlawan si Lin Bai. Seperti yang dikatakan orang bijak, saat surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang, maka pikiran dan tekad mereka harus diuji lebih dulu. Mendengar itu, Jing Mei langsung heboh menanyakan siapa orang bijak tersebut. Katanya puitis sekali, tapi dalam hati, Lin Bai heran karena orang ini tidak tahu Mencius. Apa mereka bukan dari bumi? Ah, sudahlah. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Sambil terus berjalan, dia meyakinkan kedua orang itu. Kakak harus percaya padaku. Ini demi kebaikanmu. Jing Mei menyahut penasaran. Aku percaya, tapi apa sebenarnya rencanamu? Tiba-tiba saja, Lin Bai berteriak kencang, tolong, cepat ke sini. Lao Mei dan Jing Mei langsung kaget setengah mati, bingung ada apa sebenarnya. Sambil pasang muka marah, Lin Bai menunjuk kedua pemain itu dan berteriak, mereka berdua ini berkomplot dengan pencuri bunga. Bayangan kerumunan warga yang mengamuk mulai mengepung Lao Mei dan Jing Mei. Lin Bai makin bikin geger dengan menuduh mereka ingin menjebol penjara demi menyelamatkan teman komplotannya. Jing Mei panik dan mencoba menjelaskan kalau mereka bukan pelakunya. Sementara, Lao Mei melotot marah ke Lin Bai sambil berteriak, "Apa-apaan kamu?" Dia menunjuk mereka lagi dan berseru, "Kalian masih mau kabur setelah tertangkap basah? Jangan lari." Nah, coba dengerin ini. Lin Bai malah mendekat dan berbisik kalau dia sebenarnya lagi bantuin si kakak. Cepat lari dulu sekarang, kalau tidak kita semua bakal benar-benar dikepung habis-habisan. Melihat kedua pemain itu lari tunggang langgang, Lin Bai malah menyemangati mereka dari belakang, akting jadi adik setia yang berbakti pada kakaknya. Sambil melihat sosok mereka hilang di balik debu jalanan, dia pun menghela napas lega, diam-diam mengagumi kecepatan kabur para pemain yang luar biasa itu. Senyuman puas langsung mengembang di bibir Lin Bai. Sepertinya untuk misi sistemku, aku harus mengandalkan kalian. Sistem memberitahu, kemarahan dari Lao Mei dan Jing Mei bertambah 4 poin. Sistem emosi, kumpulkan 10 luapan emosi negatif yang ditujukan kepadamu. Sekarang sudah terkumpul 7 dari 10. Hadiahnya, 3 roh. Misi membantu kakakmu agar terkenal pun akhirnya selesai. Hadiahnya, 1 keberuntungan. Sistem karakter pendukung utama, seorang kakak hebat haruslah punya kemampuan mumpuni. Buat kakakmu mempelajari keahlian khusus, belum selesai. Hadiahnya, 3 keberuntungan. Jing Mei dan Lao Mei terus berlari kencang, sementara warga yang emosi mengejar di belakang. Lin Bai yang sembunyi di kerumunan malah makin memprovokasi dengan berteriak, bantu tangkap penjahatnya, Tuan Kota bakal kasih hadiah besar. Di belakang sana, Yu Mao, yang tubuhnya terikat rantai berat, menatap para pemain yang kabur dengan cengok. Wajahnya langsung berkedut kesal. Siapa sih bajingan ini? Aku cuma mau merasakan hidup di penjara sebentar, bukan membusuk di sini selamanya. Melihat ekspresi aneh Yu Mao, 2 prajurit di dekatnya langsung menempelkan pedang ke lehernya sambil membentak, "Jangan macam-macam ya." Di dalam hati, Yu Mao merasa sangat tidak berdaya. Tamatlah riwayatku. Karena tidak tahan lagi, dia berteriak frustrasi. Siapa sebenarnya yang menjebakku? Sementara Lin Bai berdiri santai di jalanan sambil menatap layar sistemnya, dia menggumam pelan, sayang sekali
belum ada tanda-tanda keaktifan untuk misi dari sistem segala hal cacat dan sistem dewa memasak. Tenang saja, kalian dan saya tahu kalau dengan banyaknya pemain, misi ini pasti bakal beres. Saat Lin Bai berjalan santai tanpa arah di sepanjang jalan, para penjaga dan warga yang tadi pergi mengejar nasi renyah dan nasi ketan mulai kembali berkelompok. Lin Bai pun menghentikan salah satu dari mereka dan bertanya, "Kenapa kalian sudah kembali? Yuk, kita cari tahu nasib dua orang yang kabur itu." Jangan ditanya, mereka langsung lenyap begitu saja setelah belok di tikungan. Lin Bai membatin, tiba-tiba lenyap. Apa mereka lock off? Masuk akal sih, mereka kan player. Orang-orang di jalanan pun masih terus sibuk bergosip. Namanya juga pencuri ulung, pasti punya banyak trik licik. Mulai sekarang, kota Jiamu tidak akan pernah tenang lagi. Sambil mengelus dagunya, Lin Bai bergumam, jika nanti harus menghadapi player lain, dia wajib mencari cara untuk mencegah mereka lock off. Selain itu, sistem celah segala hal dan sistem dewa memasak miliknya juga harus segera digerakkan sekarang. 1 jam kemudian, dia melangkah masuk ke sebuah toko di Gang Tongke. Lin Bai menemui makelar tanah, lalu menaruh batangan emas besar di meja. Melihat emas itu, mata si makelar langsung berbinar sambil bertanya ramah, "Apa yang sedang Anda cari, Tuan?" Tanpa basa-basi, dia langsung menjawab kalau dia ingin mencari tempat untuk membuka restoran baru. Makelar itu tersenyum lebar dan melayani dengan ramah. Tentu saja tidak ada masalah. Tidak lama kemudian, makelar itu membawa Lin Bai melihat sebuah bangunan. Menatap kondisi luarnya, Lin Bai sempat tertegun beberapa saat sebelum mulai berbicara. Coba kalian perhatikan baik-baik, mahakarya macam apa yang berhasil dia temukan di kota Jiamu ini. Si makelar tertawa lebar, Tuan bisa saja bercanda. Dengan budget segitu, cuma kami yang bisa mencarikan satu gedung utuh begini. Di tempat lain, paling Anda cuma dapat ruko kecil. Begitu dia selesai bicara, papan nama toko itu langsung runtuh berantakan, membuatnya terlihat seperti gudang tua yang terbengkalai, membuat Lin Bai benar-benar kehilangan kata-kata melihat mahakarya tersebut. Dia tersenyum kecut, tempat ini memang sangat luas, tapi lokasinya terpencil dan kumuh. Makelar itu membujuk sambil tersenyum, kedai tersembunyi justru banyak dicari orang, dan bangunan tua punya nilai seninya sendiri. Cuma 100 tael dan seluruh tanah ini jadi milik Anda, termasuk halaman luas di depan ini, baiklah, saya ambil. Lin Bai langsung memotong celotehan makelar tersebut. Tuan beneran mau? Tanya makelar itu kaget setengah mati. Lin Bai menjawab, ya, carikan tukang bangunan untuk merenovasinya. Si makelar langsung berlari girang, tunggu sebentar, saya carikan tukangnya sekarang juga, berdiri di depan rumah barunya, mungkin kita heran kenapa dia beli. Tapi ini semua cuma demi misi sistem, bukan jualan. Sambil menunggu para tukang bangunan datang, dia mulai merancang konsep desain yang tepat. Apa? Teriak seorang pria tua bernama Zhang Lachan, salah satu tukang kayu terkenal di kota. Dia menunjuk papan nama toko yang tergeletak di tanah lalu bertanya, Anda ingin saya membuat plang seperti ini? Lin Bai menjawab dengan sangat santai. Betul sekali, persis seperti itu. Dua orang asistennya, Feng Lu dan Zhang Shatan, mulai berbisik. Apa otak bos baru kita ini agak geser? Kayaknya sih iya. Kalau tidak mana, mungkin dia mau membeli tempat berhantu ini. Makelar langsung melotot memberi peringatan. Heh, dengar dulu. Zhang Lachan menginjak papan nama itu sambil berteriak marah, membuat plang rongsokan begini bisa merusak reputasiku. Lin Bai menanggapi santai, oh begitu ya? Lalu dia tersenyum sinis memprovokasi. Bilang saja kalau kemampuanmu memang belum seberapa. Seketika, wajah Zhang Lachan langsung memerah padam karena murka, dan sistem mendeteksi dia mendapat 1 poin kemarahan dari si tukang kayu. Lin Bai pun lanjut memprovokasi, tenang saja, bayarannya akan kutambah. Si tukang kayu makin naik pitam, apa kamu pikir aku ini tipe orang yang bisa dibeli dengan uang? Lin Bai dengan santai menawarkan kenaikan upah sebesar 21,3%. Kalau itu pun masih kurang, berarti penilaianku tentang kehebatanmu memang salah besar. Kamu memang sangat pandai menilai orang, jadi bagaimana? Sanggup tidak? Tentu saja, aku sanggup. Bagus, urusan plang nama sudah beres. Sekarang untuk tata letak bagian dalam ruangan, saya punya permintaan khusus. Semua meja di kedai ini tidak boleh berbentuk kotak biasa, melainkan harus ada bagian sudut yang hilang atau bolong di tengah. Letak sudut yang patah itu harus bervariasi, dan lubang di tengahnya pun dilarang berbentuk bulat. Keempat kaki mejanya tidak boleh sama tinggi, satu kaki harus lebih pendek dari yang lain dengan ketebalan yang juga berbeda-beda. Kursinya juga harus dibuat begitu, lalu buatkan mangkuk khusus yang gompal di pinggirnya, serta sumpit dengan panjang dan ketebalan berbeda. Pastikan semuanya dibuat dari bahan besi. Untuk catnya, pakai warna tabrakan yang bakal bikin kalian heran melihatnya nanti.
Kalian dan aku bakal melihat bagaimana tumpukan syarat ini bikin para pengrajin pusing 7 keliling. Intinya, harus seburuk mungkin. Bukan, pokoknya itu harus membuat orang-orang merasakan esensi dari sebuah kegagalan. Notifikasi sistem terus berbunyi. Depresi dari Zhang Lachan, Feng Lu, dan Zhang Satan plus 3. Mengumpulkan 10 emosi negatif, 10/10. Hadiah dibagikan, membuat 10 orang merasakan esensi kegagalan, baru 3/10. Lin Bai melempar 3 bongkah emas sambil mendesak, cepat mulai bekerja. Dia mengusap dagunya lalu bergumam, begini cara menghabiskan uang yang benar. Aku benar-benar harus berterima kasih pada Tuan Muda Luo atas petunjuknya. Tapi bicara tentang penolongku itu, aku jadi teringat satu orang lagi. Kira-kira apakah kakak tertuaku yang baik itu sudah online? Sesaat setelah dia selesai berbicara, 2 berkas cahaya tiba-tiba muncul di langit dan langsung melesat jatuh. Melihatnya, dia pun heran. Apakah itu? 2 pilar cahaya menyilaukan membelah langit, melesat sangat cepat ke arah bumi. Kedua cahaya itu mendarat tepat di pusat kota Jiamu. Sekarang perhatikan baik-baik. Saat Lin Bei sibuk menghias tokonya, Jingming dan Lao Mei justru diam-diam masuk ke sudut sepi. Jingming mengeluh, setelah bertahun-tahun bermain game, baru kali ini aku dikerjai habis-habisan oleh sesosok NPC. Lao Mei bertanya, jadi apa yang ingin kamu lakukan? Dia menjawab dengan kesal. Menurutmu apa lagi yang akan kulakukan? Tentu saja, tiba-tiba saja, seorang NPC muncul dari belakang, menunjuk mereka dan berteriak, pencuri kejam ada di sini. Seketika, kerumunan orang langsung maju mengepung mereka. Tangkap mereka. Cepat lapor ke kantor hakim. Ada hadiah 50 tael perak untuk siapa saja yang menangkapnya. Jingming segera mengangkat 2 jari ke dahi sambil berteriak, logout. Lao Mei juga sekuat tenaga ikut berteriak, logout. Dan begitu saja, mereka berdua lenyap secara bersamaan, meninggalkan semua orang dalam kebingungan. Kemana mereka? Bagaimana bisa menghilang lagi? Di sebuah kantor, seorang pekerja muda berdiri, lalu menggebrak meja sambil berteriak, kenapa ini tidak ada habisnya? Saat takdir ingin memberikan tanggung jawab besar pada seseorang, tapi kenapa penderitaan ini lama sekali? Dia mengetik keyboard dengan marah sambil menggerutu. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus masuk ke forum pemain. Game ini memang sangat realistis, tapi tingkat kesulitannya kelewatan. Layar monitor lalu menampilkan logo game, Xianxia World. Di sebuah forum, komentar teratas tertulis, game paling menakjubkan dalam sejarah, lengkap dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Masuk ke game ini rasanya seperti bertransmigrasi ke dunia nyata lainnya. Game paling membuat frustrasi dalam sejarah, sudah cukup menderita kerja lembur di dunia nyata, sekarang di game pun sulit cari kerja. Tidak, aku harus memberi masukan. Aku ingin game ini segera melakukan perubahan. Kalian pasti mengira dia bakal protes, kan? Tapi tiba-tiba dia tertegun melihat notifikasi baru masuk. Hah? Pesan pribadi resmi. Didorong rasa penasaran, dia mengarahkan tetikusnya ke arah pesan misterius itu. Pesan pribadi resmi menyatakan, sebelum melanggar aturan, kalian harus memahami aturan tersebut terlebih dahulu, beradaptasi dengannya, dan barulah bisa menciptakan aturan baru. Selamat menikmati pengalaman bermain yang menyenangkan bagi semua pemain. Setelah membacanya, dia ragu sejenak. Alih-alih mengirimkan komplain, dia memutuskan kembali masuk ke game demi berhadapan langsung dengan NPC itu. Pesan singkat antara Lao Mei dan Jingming dimulai. Masuk game lagi? Aku sudah tidak tahan. Apa kamu tidak takut dijebloskan ke penjara dan akunmu dikunci? Aku rasa kita mungkin telah memicu misi berantai yang langka. Benarkah? Coba pikirkan, untuk apa NPC menjebak kita tanpa alasan? Lagi pula, apa kamu sudah memeriksa forum pemain? Ini adalah dunia yang sangat realistis. Baiklah, mari kita tunggu sampai orang-orang yang menghadang kita bubar. Seharusnya tidak ada orang lagi, jadi mari kembali ke game. Jingming langsung dibuat tercengang saat melihat dinding di depannya. Apa-apaan ini? Apakah ini sebuah poster buronan kita? Gambarnya jelek sekali. Lao Mei hampir pingsan begitu melihat pengumuman buronan dirinya sendiri. Mereka berdua melihat nama di atas kepala mereka dan bergumam, sial, nama kita tertulis jelas. Nama kita diubah sepenuhnya. Siapa yang melakukan ini? Tentu saja aku. Yu Mao meringkuk di pojok penjara. Wajahnya dipenuhi luka lebam akibat dipukuli. Dia berteriak penuh amarah, aku salah. Mereka berdua adalah kaki tanganku. Cepat kemari, aku ingin menjadi saksi kunci. Tangkap mereka. Jika tidak ada yang datang, aku akan menghapus akunku. Hei! Dan disinilah kita ditinggalkan dengan helaan napas pasrah Jingming saat menghapus akunnya. Sementara Lao Mei pun termenung.
Kalian harus tahu, sekali kita tertangkap, tidak ada pilihan selain hapus akun dan ganti karakter baru. Dia lalu menoleh ke temannya dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Dia menjawab, kita tidak boleh tertangkap ataupun keluar game. Kalau hapus akun, misi berharga ini bisa hilang selamanya. Lao Mei sangat terkejut, jadi kamu mau menyamar menjadi pengemis demi menghindari status buronan, lalu mencari adik laki-lakimu itu? Jingming langsung berdiri. Sorot matanya memancarkan tekad yang sangat kuat. Tepat sekali, aku ingin melihat ujian seperti apa yang sudah disiapkan oleh adikku sendiri. Tengah malam, tepat di rumah baru yang dibeli oleh Lin Bei, dia menahan para tukang kayu yang hendak pergi dan berkata, tunggu, tinggal sedikit lagi, selesaikan dulu baru pulang. Aku bisa bayar lebih, tapi wajah mereka memucat ketakutan. Keringat dingin bercucuran saat mereka bergegas pergi dari sana. Tanpa jawaban, Lin Bei berteriak kesal lihat ini. Kecacatan kerja yang biasa kalian perlihatkan pada orang lain, jangan tunjukkan padaku, tapi para pekerja itu terlalu takut untuk menoleh. Si perantara di sebelahnya gemetar ketakutan dan memohon, tolong jangan persulit kami tidak bisa bekerja malam ini. Lin Bei menyahut santai, aku sudah tahu tempat semurah dan sepi ini pasti punya masalah tersendiri, tapi seandainya ada preman setempat yang meminta uang jaminan pun, tidak mungkin mereka datang selarut ini. Perantara itu gagap. Kalian tahu, ini bukan preman, tapi hantu. Dia mulai menjelaskan. 3 tahun lalu, ada badai petir yang sangat hebat. Petir menyambar rumah ini. Saat itu bangunan ini masih berupa bengkel kapas tempat tinggal satu keluarga berisi 3 orang. Anehnya, bangunan ini sama sekali tidak rusak setelah tersambar, tapi seluruh anggota keluarga itu tewas seketika. Setelah itu, suara-suara aneh selalu terdengar dari dalam, membuat semua orang ketakutan, sampai mereka terpaksa memanggil seorang pendeta Tao untuk mengusir roh jahat tersebut. Pendeta Tao itu mengaku kekuatannya terbatas, dan hanya sanggup mengurung hantunya di dalam, sehingga mereka hanya bisa menunggu waktu melunturkan energi kutukan tersebut. Lama-kelamaan, tidak ada satu orang pun yang berani tinggal di dekat sana. Itulah kenapa perantara kami bisa membeli sertifikatnya dengan sangat murah, meski akhirnya telantar. Untung saja ada Anda, Tuan Muda. Perantara itu menatap Lin Bei dengan rasa terima kasih yang mendalam. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Begitu selesai bicara, dia langsung lari secepat kilat meninggalkan Lin Bei yang kebingungan. Barulah setelah itu, keringat dingin membasahi tubuhnya dengan wajah yang seketika pucat. Aku benar-benar ceroboh. Dia menatap kembali rumah reot penuh sarang laba-laba itu di kegelapan malam sambil bergumam, kalian pasti setuju. Mengira ini ulah preman atau masalah bangunan. Aku malah lupa kalau ini sebuah game. Bagaimana mungkin sebuah game tidak memiliki hantu?